Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Yusma Hendra bisa kembali menyapa Anda dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai. PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau Taspen Persero ini terus berinovasi, meningkatkan layanan bagi aparatur sipil negara ataupun ASN aktif, kemudian pensiun dan juga para pejabat negara melalui beragam inovasi layanan pemirsa. Dan tentunya tidak hanya itu saja, namun juga program manfaat secara digital. Beragam inovasi itu antara lain meliputi digital best service, kemudian juga ada layanan klaim otomatis, layanan kunjungan nasabah hingga layanan klaim 1 jam yang telah memperoleh sertifikat ISO 9001 sistem menuju mutu. Untuk episode kali ini kita bakal membahas topik perihal program Taspen dan juga inovasi Taspen untuk memudahkan peserta. Tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang berkompeten di bidangnya. Langsung saja pemirsa yang ada di rumah kita akan sapa. Ada Bapak Surya Mustafa. Beliau merupakan branch manager Taspen Pekalongan. Assalamualaikum Pak Surya, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas. Siang juga. Kabarnya baik ya Pak Surya? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Ya, ini satu kehormatan tentunya buat pemirsa yang ada di rumah, kita bisa duduk bersama di sini. Ibaratnya kita bakal sharing bareng pemirsa yang ada di rumah ya, Pak Surya, tentang program Taspen dan inovasi Taspen untuk kemudahan peserta. Ini sangat luar biasa Pak Surya. Kalau mamanya berbicara tentang kemudahan, apalagi untuk klien, nasabah ataupun untuk kepesertaan itu tersendiri gitu kan ya. Namun kadang sebelum tentunya Aziz ke pertanyaan pertama, ini Taspen ada yang sudah familiar gitu kan ya. Mungkin para ASN ya, pegawai negeri itu sudah sangat familiar ya, tapi kan tidak semua masyarakat Kota Pekalongan sebagai pegawai negeri gitu kan ya. Ada yang belum paham Taspen itu apa. Mungkin Pak Surya bisa dijelaskan sedikit gitu ya, sekilas apa sih sebenarnya Taspen itu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Selamat siang pemirsa di rumah. Bahwasannya PT Taspen, saya berdirinya dulu ya. Oke. Boleh silakan. Dasar berdirinya adalah waktu itu rapat oleh pemerintah pada tahun 63 bagaimana mensejahterakan pegawai, khususnya pegawai pemerintah waktu itu belum terkenal pegawai negeri, pegawai pemerintah. Hingga rapatlah beberapa rapat hingga terbentuklah satu badan usaha yaitu PT Taspen waktu itu yang didirikan tahun 17 April tahun 63 dengan dasar peraturan pemerintah nomor 15 tahun 63 ya. Kemudian berkembang itu khusus untuk kesejahteraan pegawai pemerintah. Nah, berkembang dari tahun ke tahun, khusus menangani tabungan hari tua dulu. Waktu itu belum pensiun ya. Hanya satu program tabungan hari tua, kemudian dengan nama PN Taspen waktu itu. Nah, PN Taspen kemudian berubah organisasi menjadi Perum Taspen tahun 18 November tahun 70. Kemudian berubah lagi menjadi Persero di tanggal 4 Januari tahun 82. Nah, menjadi Taspen Persero. Nah, itu sudah berkembang. Kita juga menangani waktu itu selain jaminan hari tua atau tabungan hari tua, ada program Asteknya kita memiliki. Namun dengan berkembangnya waktu, kami untuk Astek dilimpahkan kepada PT Jamsostek waktu itu yang sampai hari ini. Jadi ya kita mengolah program THT itu sampai dengan hari ini. Kemudian tahun 87 negara mempercayakan PT Taspen untuk membayarkan pensiun. Nah, tahun 80 hingga saat ini.
Luar biasa ya buat pemirsa yang ada di rumah. Itu sedikit tentunya sekilas PT Taspen berdiri ya. Ternyata cukup panjang juga gitu ya Pak ya untuk sampai dengan sekarang bisa survive. Dan dari satu program, namun sekarang juga sudah banyak sekali programnya menguntungkan para aparatur sipil negara ataupun ASN yang ada di Indonesia, terlebih khusus di Kota Pekalongan gitu ya. Namun kalau Mami boleh tahu alamat lengkap Taspen di Kota Pekalongan itu terletak di mana sih Pak? Untuk Taspen Pekalongan di Jalan Kurinci nomor 6 ya, Podosuki Pekalongan. Oke ya, jadi buat pemirsa yang ada di rumah, kalau mamanya biasa Car Free Day setiap hari Minggu pasti sudah familiar ya sama Taspen ya, karena di situ di tengah-tengah Mataram Kota Pekalongan gitu ya, lapangan Mataram Kota Pekalongan atau lebih tepatnya di Jalan Kurinci pemirsa. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, kalau mamanya bingung itu ada gedung besar itu tentunya gedung apa sih? Nah itu adalah gedung Taspen pemirsa yang mengurusi tentang jaminan hari tua, kemudian juga pensiunan para aparatur sipil negara ataupun ASN pegawai negeri dalam hal ini ya. Oke, Pak Surya, ini Aziz pengen tanya lagi Pak Surya tentang kepesertaan Taspen gitu kan ya. Kalau boleh tahu berapa jumlah peserta Taspen di kantor cabang Kota Pekalongan dari awal berdiri sampai dengan sekarang tahun 2023? Baik, monggo. Baik, jadi begini Mas, saya jelaskan ya. Jadi mulai tahun 2015 itu ada tambahan program pemerintah ya, itu PP 70 tahun 2015, yaitu tambahan program untuk ASN ya, yaitu program CKK dan CKM. Nah, kemudian kepesertaannya ya, bahwasannya peserta ASN dan P3K di kita untuk aktif ya, yang masih aktif adalah 49.208 orang. Tapi untuk Pekalongan Raya, karena Taspen Pekalongan itu mempunyai wilayah cukup luas ya. Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, kemudian Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, Kabupaten Slawi, dan Kabupaten Brebes. Ya, luas sampai sekali. dengan Bumi Ayu. Wow. Nah, jangkauannya sangat luas sekali ya Pak Surya ya. Kemudian untuk peserta yang pensiunnya adalah 59.302. Wow. Banyak yang pensiun. Itu sangat banyak sekali ya, mengurusi tentunya dana ataupun kepesertaan yang sangat luas seperti itu gitu kan ya. Berarti memang karena memang jangkauannya sepekalongan raya, jadi pesertanya pun ibaratnya sangat banyak sekali gitu ya. Ini diuntungkan tentunya untuk warga ataupun masyarakat Kota Pekalongan ya, karena kantornya terletak di Kota Pekalongan. Jadi ketika mau mengurus apapun itu lebih mudah karena lebih dekat. Namun nggak usah khawatir, tentunya PT Taspen selalu berinovasi gitu ya, dengan kemajuan teknologi, kemudian kemajuan sosial media, otomatis juga berbasis digital pun disediakan gitu ya untuk para peserta yang ada di luar Kota Pekalongan pemirsa. Next lagi nih Pak Surya, kalau kita berbicara tentang peserta, otomatis kan ada alur pendaftaran gitu, kepesertaan. Itu bisa dijelaskan nggak sih biar buat knowledge ataupun pengetahuan untuk pemirsa yang ada di rumah tentang bagaimana, apalagi kan ini kan kemarin baru penerimaan ASN nih Pak Surya gitu kan, P3K juga banyak di Kota Pekalongan. Apakah sudah otomatis ketika kita terterima ataupun terdaftar sebagai ASN dan P3K, otomatis semua jaminan, asuransi dan lain sebagainya masuk ke Taspen atau harus diurus gitu? Monggo silakan. Baik Mas, bahwa peserta Taspen itu adalah ASN. Kalau dulu namanya PNS ya. Nah, kemudian P3K, kemudian pejabat negara, itu pesertanya Taspen. Kemudian untuk kepesertaannya secara otomatis. Nah, kami kan ada rekonsiliasi dengan BKD dan BPKD setiap pemerintah daerah ya, baik kota maupun kabupaten. Jadi dari data itu nanti muncullah data-data yang kita perlukan seperti tanggal lahir ya, kemudian nikah juga, anak istri sudah ada semua. Nanti kita kan ada komunikasi data langsung Mas, database kita connecting dengan di BPKAD. Jadi data Pemda pegawai itu bisa connect dengan kita, yang akan setiap tahunnya, setiap waktu juga akan kita lakukan rekonsiliasi data. Tidak hanya iurannya tapi juga data keluarga.
Oke, perubahan ya Iya. ketika anaknya baru lahir nambah anak seperti Iya, itu, anaknya itu kan meninggal dunia. mempengaruhi nanti di nilai akhir ketika yang bersangkutan memasuki pensiun atau terkena Kecelakaan kerja meninggal- gitu iya, ya. meninggal dunia dan lain sebagainya itu. Oke ya, jadi buat pemirsa yang ada di rumah ini ada gambaran ya, ternyata memang Taspen ini dikhususkan untuk ibaratnya asuransi khusus ASN gitu Iya, ya Pak ya. betul, Ya. betul. Oke, jadi kadang kan ada yang bertanya apakah Taspen ini bisa masyarakat umum gitu ikut kepesertaan tersebut. Nah, sudah dijawab tentunya sama Pak Surya bahwa Taspen ini kembali lagi ini merupakan BUMN gitu ya Pak ya, badan usaha milik negara yang sudah bekerja sama tentunya oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kota Pekalongan. Otomatis ketika Anda sudah terdaftar sebagai P3K dan juga ASN di lingkup pemerintahan Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan Raya deh pokoknya, karena jangkauannya luas banget sampai Brebes tadi ya. Ini otomatis nanti akan langsung terdaftar gitu kan, datanya ke dalam Taspen itu tersendiri. Oke, Pak Surya, kalau umpamanya kita berarti otomatis dari kepesertaan itu tidak butuh ataupun membutuhkan mereka menyiapkan berkas seperti mendaftar asuransi pada umumnya gitu ya. Tidak. Swasta, karena memang datanya sudah langsung dari Dari BPKD connecting antara connecting pusat data gitu. pemerintah daerah Mhm. dengan data Taspen itu sudah Ibaratnya terintegrasi. benar banget ya. Atau sudah langsung otomatis gitu ya. Ketika memang dari pemerintah Kota Pekalongan menerima CPNS ataupun ASN baru dan P3K baru, otomatis data tersebut akan tersalurkan ke Taspen tersebut ya. Wah, luar biasa sekali ya. Nanti kita akan ngomongin lagi buat pemirsa yang ada di rumah tentang program-program dari PT Taspen ini. Sebenarnya kalau tadi kan Pak Surya berbicara tentang awal satu program gitu ya. Tapi awal itu kan tahun berapa tadi Pak Surya? 63, otomatis dari tahun 63 sampai dengan 2023 nggak mungkin dong tidak berkembang hanya satu program saja, namun juga akan menelurkan beberapa program. Kayaknya kita akan bahas sedikit program-programnya sekarang Pak Surya, tidak usah nunggu break terlebih dahulu ya. Oke, kalau kita berbicara tentang program Pak Surya sampai dengan tahun 2023, perkembangannya dari tahun 63 ya, dari satu program sampai sekarang udah menelurkan berapa program sih Pak Surya? Boleh saya jelaskan ini Mas, untuk bahwasannya PT Taspen tidak hanya programnya. Jadi karena pengelolaan daripada aset Taspen itu sendiri, hingga saat ini Taspen itu sampai memiliki beberapa anak perusahaan. Nah, anak perusahaan ini yang menangani, ada yang namanya Taspen Life ya, ada yang namanya Bank Mantap, Bank Mandiri Taspen. Jadi kerjasama antara Bank Mandiri dengan PT Taspen mendirikan satu bank yang khusus untuk pensiunan ya. Kemudian ada Taspen Properti yang hari ini sedang berjalan ya untuk pembangunan gedung tertinggi di Indonesia, juga di Asia Tenggara. Wah, luar biasa. Gedung apa itu Pak Surya? Gedung Oasis Terletak di Sudirman, Sudirman, Jadi Jakarta Pusat kerjasama ya. antara PT Taspen dengan Jepang Mitsubishi. Nah, itu punyanya pegawai negeri Mas. Jadi iuran itu dikembangkan dengan cukup hati-hati, dengan dikawal oleh pemerintah ya. Jadi tidak sembarangan kita Taspen itu menginvestasikan asetnya, tapi betul-betul terkawal oleh pemerintah. Hingga hari ini yang program besar itu untuk pembangunan gedung tertinggi, gedung Oasis. Dan ini sedang berlangsung gitu ya berjalan. Pak Surya. Sudah dalam pembangunan. Sudah dalam pembangunan. Luar biasa sekali tentunya pemirsa yang ada di rumah. Kalau kita berbicara, ini belum berbicara tentang programnya loh ya, baru pengembangan ataupun anak perusahaan dari Taspen itu tersendiri ya. Itu sangat luas sekali jangkauannya, bahkan sudah bekerja sama dengan PT luar negeri ya kalau Mitsubishi pemirsa. Ini bukan hal yang remeh gitu ya, karena memang ini adalah uang dari para ASN, kemudian juga harus sangat berhati-hati ketika menginvestasikan itu semuanya gitu ya. Luar biasa Pak Surya. Nanti kita lanjutkan lagi, kita akan ngobrolin tentunya tentang program-program apa saja ataupun produk-produk apa saja yang ada di Taspen Kota Pekalongan terlebih khususnya ya. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana, tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai.
Kita lanjutkan lagi pemirsa yang ada di rumah, masih di program Expose Lebih Dekat Lebih Santai, masih bersama dengan Pak Surya. Pak Surya masih betah ya di sini ya? Masih. Walau pegang mic nih. Oh gitu ya, apalagi di sini hanya disuguhin cuma teh, tapi ini kita tehnya kirimkan langsung dari Zimbabwe, Pak. Enggak, ini cuma jokes doang ya Pak Surya aja. Jangan Pak Surya nanti dikirain beneran gitu. Karena Pak Surya ini biasanya udah keliling dunia pemirsa ya. Pak Surya liburan tahun ini kemana rencananya? Di rumah saja, istirahat saja ya. Oke, luar biasa. Kita lanjutkan lagi buat pemirsa yang ada di rumah, karena kita lagi membahas tentang program Taspen dan inovasi Taspen untuk kemudahan peserta. Pak Surya, kalau tadi kita sudah dijelaskan gitu kan, terakhir Pak Surya menjelaskan bahwa ternyata banyak nih anak perusahaan dari Taspen gitu kan, ibaratnya mengepakkan sayapnya ini nggak tanggung-tanggung, bahkan sudah bekerja sama dengan perusahaan dunia gitu kan ya. Nah, kalau boleh tahu, sekarang kita kayaknya fokus dulu ke program-programnya dari Taspen gitu, karena barusan di belakang layar Pak Surya mengatakan bahwa ternyata banyak loh PNS ataupun ASN yang belum tahu tentang produk-produk dari Taspen ini tersendiri, sehingga haknya mereka itu harusnya yang didapat, kemudian mereka nggak tahu, kemudian mereka nggak ngeklaim gitu kan ya. Oke, mungkin Pak Surya bisa jelaskan secara detail, sebutkan terlebih dahulu deh programnya ada apa saja, kemudian nanti kita akan bahas secara detail, monggo. Baik, kita dari awal dulu program Taspennya dulu ya. Program tabungan hari tua. Program tabungan hari tua ini diklaimnya pada saat yang bersangkutan memasuki masa pensiun. Ini sudah familiar sekali. Pasti seorang ASN sudah paham ini. Kemudian jika meninggal dunia pada masa aktif, masih berdinas, wafat gitu, itu haknya sudah pada tahu kalau yang ini. Nah, namun di program yang dimulai tahun 2015 sampai sekarang tentang program JKK, JKK itu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, ini masih kira-kira 50% yang paham. Nah, boleh saya cerita ini? Agak boleh, panjang. Nggak apa-apa Pak Surya, karena ini waktunya buat Pak Surya. Karena ini, jadi jika seorang pegawai dalam melaksanakan tugas mulai berangkat dari rumah sampai ke tempat kerja, kemudian dari tempat kerja sampai ke rumah, jika mengalami eksiden ya, pada jam kerja, pada saat berangkat maupun pulang, itu mendapat jaminan kecelakaan kerja. Misalnya kecelakaan eksiden di jalan akan ditanggung oleh PT Taspen. Asal jadi jalur yang dilewati ya sehari-hari, tidak boleh mampir kemana-mana. Misalnya mampir ke, kalau yang bapak-bapak yang suka main burung nih Pak, beli pakan burung, nanti baru ke kantor, atau dari kantor pulang ke rumah mampir ke pasar burung mengalami eksiden, itu tidak berhak. Jadi memang kalau memang dari rumah ke kantor ya rute yang itu, kemudian pulangnya itu. Misalnya di kantor terjadi kecelakaan, misalnya tertimpa lemari atau terserum sampai dirawat, itu yang menanggung PT Taspen. Di kelas 1, tidak pandang dia golongan 1 maupun sampai dengan golongan 4, semua kelas 1. Nah, itu jaminannya. Pak Surya, kalau boleh tahu berarti apakah ada ukuran sakitnya ketika kecelakaan kerjanya biasanya kan? Ketika ketimpa lemari mungkin hanya ibaratnya memar-memar doang, itu apakah bisa diklaimkan juga? Bisa. Pasti. Oh, bisa ya? Bisa, tetap. Berarti tidak ada ketentuan secara detailnya sakitnya seperti apa, kecelakaan kerjanya seperti apa, tidak. seperti itu. Wow, luar biasa. Jadi ya. yang menanggung nanti PT Taspen ketika berobat rumah sakit, ataupun sampai kehilangan jari, cacat tetap, itu ditanggung oleh PT Taspen sampai sembuh. Nah, ini ada penggantiannya, misalnya kehilangan kaki atau kehilangan dalam melaksanakan, ditanggung oleh Taspen. Ataupun misalnya seorang pegawai didinaskan keluar kota, di luar kota ternyata mengalami eksiden, itu tetap ditanggung oleh pemerintah, oleh PT Taspen. Dan yang mengiur, ya ini yang perlu tahu juga, ini ASN tidak perlu ngiur, yang mengiur adalah pemerintah. Berdasarkan PP 70
untuk iurannya yang menanggung adalah pemerintah. Nah, makanya di dalam PP 70 ini untuk penegasan tentang kedisiplinan. Kalau yang menanggung memang pemerintah untuk iuran ini dengan konsekuensinya harus disiplin. Nah, kenapa yang tidak disiplin seperti tadi mau pulang rumah tidak sesuai tuh mampir dulu, ngopi dulu, ini nggak berhak atas JKK. Jadi ini bisa buat announcement para ASN ya. Jadi kalau mamanya pulang pergi ngantor harus lewatnya satu jalur itu aja ya, Itu Pak aja. Surya ya. Karena kenapa? Karena kalau mamanya ya amit-amit semoga tidak terjadi apa-apa. Tapi seumpama terjadi apapun bisa ditanggung gitu sama PT Taspen karena itu haknya para ASN gitu ya. Pak Surya, yang menjadi penasaran mungkin untuk aparatur sipil negara ataupun pemirsa yang ada di rumah, bagaimana cara pengeklaimannya Pak Surya? Mudah sekali, Pak. Oke, monggo. Tinggal sebenarnya nggak usah klaim. Itu klaim itu kan dalam arti rembes ya, rembes itu jika yang membayar dulu si ASN-nya nanti dirembeskan ke PT Taspen itu bisa. Atau saya ASN masuk rumah sakit yang sudah ditunjuk, makanya PT Taspen hari ini sudah untuk di wilayah Pekalongan sendiri itu sekitar 18 rumah sakit yang kerjasama. Wow, bisa dikatakan sudah rata-rata sudah bekerja sama semuanya ya di rumah sakit di Kota Pekalongan ya, jadi aman. Jadi, gitu. Masuk aja udah, itu tanggungan kita. Tinggal nanti rumah sakit akan menghubungi PT Taspen bahwasannya ada ASN yang kecelakaan. Kita langsung respon cepat langsung ke rumah sakit untuk ngurus. Tapi dan biasanya kita nggak usah bingung ngurus. Oke, berarti kita nggak perlu konfirmasi ke pihak rumah sakit juga kah? Biasanya atau hanya ditanya di depan. Oh, ditanya ya. Di depan itu administrasi. karena ini kecelakaan kerja yang nanggung Taspen, udah begitu. Udah langsung Jadi otomatis ya harus terkorelasi gitu ya Pak Surya. Kita komunikasi. Luar biasa ya pemirsa yang ada di rumah, ini satu keuntungan. Ini baru satu program ya Pak untuk kecelakaan, jaminan kecelakaan kerja. Masih ini banyak termasuk yang di ujung-ujung ini kan. Ada yang di Blado, ada yang di mana Linggo Asri dulu di sana. Jika ASN yang misalnya pakai kelurahan jatuh di sana bisa langsung menghubungi kita. Jadi kita yang nanti bantu urus semuanya. Jadi ASN ini dienakkan banget. Iya ya, makanya semuanya pengen jadi ASN. Salah satunya Aziz. Pak Surya, doain ya Pak Surya ya. Siap. Luar biasa loh, ini satu informasi yang sangat sangat berguna gitu ya pemirsa, terlebih khusus untuk para ASN ataupun P3K gitu kan ya. Ya mungkin ini perlu dinotis ya, karena tadi Pak Surya sudah bilang juga bahwa ternyata di daerah-daerah atas ataupun pinggiran belum banyak yang mengetahui gitu ya fungsi manfaat apa Taspen itu tersendiri, padahal mereka sudah secara rutin membayar iurannya gitu ya Pak Surya ya, walaupun melalui dari pemerintah itu tersendiri. Sayang banget pemirsa kalau mamanya ada fasilitas, kenapa tidak kita manfaatkan dengan baik. Dengan adanya sosialisasi hari ini tentunya buat pemirsa terlebih khusus para ASN yang ada di Pekalongan Raya jadi bisa tahu gitu, jadi haknya bisa diambil lagi. Oke Pak Surya, bisa dilanjutkan lagi. Kalau tadi kita membahas tentang jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan kematian gitu, monggo. Nah, dulu sebelum berlakunya PP 70 tahun 2015, jika seorang pegawai wafat atau meninggal dunia karena apapun, haknya adalah uang duka wafat, instansi yang membayarkan. Namun dengan berlakunya PP 70 tahun 2015, uang duka tadi tidak lagi pemerintah yang membayarkan, tapi melalui PT Taspen, dan haknya lebih besar. Kemudian jika wafatnya karena dinas dengan yang dinyatakan pernyataan tewas oleh pemerintah yang ditetapkan oleh BKN dulu ya kan, itu haknya bisa lipatan kali. Contohnya waktu kita ingat nggak kecelakaan Lion apa Sriwijaya yang di Pangkal Pinang, itu kan banyak ASN itu, ada dari Kumham, ada terbanyak adalah dari Departemen Keuangan ya, Kemenkeu ya. Itu semua dinyatakan tewas Pak, karena perjalanan menuju ke tempat kerja. Itu haknya besar-besar Pak.
Kalau yang biasa-biasa, kalau pensiun atau meninggal dunia biasa kisaran 90 sampai 100 sekian, itu sampai 300 lebih. Kali lipatnya gitu. Lebih bang. Lebih. Tapi kalau umpamanya kita berbicara tentang uang yang cair ketika jaminan kematian seperti itu, ada perhitungannya, kalkulasi perhitungan secara detail nggak sih Pak Surya? Seperti meninggalnya karena kenapa, diakibatkan kenapa, masa kerjanya, kemudian juga selama pengabdian dan lain sebagainya. Sedetail itu apakah semua dipukul rata gitu? Enggak pukul rata. Jadi ada faktornya. Faktornya adalah masa iuran. Kemudian yang tertunjang. Nah, jadi faktornya ini dulu Pak. THP itu yang menentukan besar kecilnya, dan THP itu gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak. Nah, kemudian dikalikan faktor. Nah, faktor ini rumus ya. Jika rumusnya itu sangat mempengaruhi terhadap iuran, masa iuran. Kemudian kalau yang lama kan ada 2 kali besaran gaji pokok. Nah, kalau yang pegawai baru-baru di atas tahun 2000 ya kira-kira sudah 1 kali gaji pokok. Otomatis pun pencairannya akan berbeda gitu ya, karena 2 kali dan juga 1 kali itu. Iya. Luar biasa ya pemirsa yang ada di rumah. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Tidak ada untuk rumus-rumus itu. Luar biasa ya, sangat detail ya pemirsa ya, karena memang kalau kita berbicara tentang asuransi memang detail sekali ya Pak Surya ya, karena ini bagaimanapun tentunya untuk para peserta ya, otomatis dari pihak asuransinya itu pun ingin memberikan yang terbaik untuk peserta, sesuai lah dengan kepesertaannya. Kalau umpamanya dipukul rata, otomatis kasihan dong yang sudah ibaratnya iuran jauh lebih lama dibandingkan dari peserta-peserta yang terbaru gitu. Tetap ada kalkulasi ataupun rumusan yang sudah ditetapkan seperti itu. Oke, Pak Surya, kalau tadi kita sudah membahas tentang jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, kemudian ini ada tabungan hari tua. Ini bisa dikategorikan tabungan hari tua ini adalah salah satu program yang tertua gitu ya, ataupun program utama dari PT Taspen sendiri. Nah, adakah perubahan-perubahan ataupun inovasi dari tabungan hari tua sampai dengan sekarang dari awal gitu? Baik. Monggo. Baik, untuk perubahan kalau awal rumus itu ya, ada faktornya adalah pertama kali dulu 0,235. Jadi untuk faktor perhitungannya hari ini sudah 0,6. Wah, jauh ya? Ya. Perubahannya, Pak Surya. Jauh banget. Jadi waktu itu bertahap sih ada 3 loh, 4 tahap sampai menjadi 0,6. Sempat 0,55, sebelumnya ada lagi. Jadi 4 kali berubah. Berarti semakin kesini semakin kecil kecil gitu ya? Enggak, semakin lebih besar. Oke. Lebih besar. Dulu kan sempat waktu di 235 dulu, ASN ini jika pensiun bisa untuk naik haji. Masya Allah. Kalau pada umumnya ini seluruh Indonesia ya, untuk naik haji. Luar biasa ya. Kemudian dengan perubahan tahun pertama tahun 98 moneter ya, krisis mon, kita nggak bisa naik haji. Oke. Karena kondisi negara juga haji lagi syarat marut. Itu kan bukan rupiah tapi dolar. Dolarnya kita nggak ngangkat dari 1.000 2.000 terus tahu-tahu menjadi 14.000 15.000. Anjlok. Ngejarnya sulit kita. Betul. Tinggi akhirnya, gitu ya. Sekarang dinaikkan ke 0,55 hingga 0,6, bisa lagi untuk naik haji. Luar biasa. Tapi rumornya kan naik lagi sekarang. Nah, betul. Ini juga berpikir terus. Rumornya naik lagi dan huru hara ya. Mau dinaikkan lagi untuk ininya, luar biasa. Ini sangat menarik sekali kalau kita berbicara tentang program-program ataupun produk, bisa dikatakan gitu ya, produk knowledge dari Taspen. Tapi kita harus break terlebih dahulu Pak Surya ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi lebih detail. Buat pemirsa yang ada di rumah ini, for your information bahwa di PT Taspen ini tidak hanya ada produk-produk yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Surya saja, namun juga ada banyak kegiatan dan juga inovasi yang nanti kita bakal share gitu ya Pak Surya ya. Apakah ada CSR apa saja, kemudian inovasi yang sudah dilakukan oleh PT Taspen ini selama ini apa saja. So buat pemirsa yang ada di rumah, tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai.
Masih di program Expose lebih dekat lebih santai, pemirsa yang di rumah masih bersama dengan Pak Surya Mustafa. Beliau merupakan branch manager dari Taspen Pekalongan. Tentunya kita juga masih membahas tentang program Taspen dan inovasi Taspen untuk kemudahan peserta. Oke Pak Surya, kalau tadi kita sudah mendengar gitu kan, walaupun kalau memang kita dijelaskan secara detail kayaknya satu segmen nggak nyukup gitu kan, kita harus staycation kayaknya Pak Surya. Gitu kan. Jadi paling tidak ini sedikit ada knowledge gitu ya, pengetahuan untuk pemirsa ataupun para peserta ASN yang ada di lingkup Pekalongan Raya gitu kan, yang menyaksikan program ini. Sekarang kita lanjutkan lagi Pak Surya, kalau kita berbicara tentang program inovasi gitu ya, tentang PT Taspen ini apa saja sih Pak Surya, kalau boleh dijelaskan monggo. Nah sekarang ini berkembang Mas, sampai hari ini itu yang program yang istilahnya jadi unggulan yang baru ini dapat penghargaan dari pemerintah ya, yaitu program TOS. TOS ini Taspen 1 Hour Online Service. Jadi tidak harus datang, di rumah aja bisa. Dengan kemajuan teknologi itu tidak harus orangnya menunggu, datang ke kantor, ngantri gitu ya. Nggak usah, dari rumah aja bisa dilakukan dengan internet ya kan, akses di www.taspen.com. Itu aja udah masuk kemana-mana bisa. Mau bertanya, mau ngajukan klaim lewat rumah bisa, tidak harus datang. Itu yang inovasi layanan yang baru-baru ini mendapatkan awarding ya dari pemerintah pusat. Kemudian ada lagi kebijakan pemerintah ya, yaitu Mall Pelayanan Publik yang penggagasnya Pak Kemenpan RB. Beliau dulu kan Bupati Banyuwangi, kemudian jadi menteri. Waktu jadi bupati itu beliau membuka Mall Pelayanan Publik yang sekarang jadi nasional 100 sekian. Nah di wilayah Pekalongan sendiri yang sudah ada Selawi ya, kemudian Brebes. Nah besok Senin ini saya tanda tangan dengan MPP Kota Tegal. Jadi kan kalau sedemikian pegawai Taspen harus ada yang di MPP. Kajen sudah berjalan, Batang sudah berjalan MPP-nya. Jadi kita buat jadwal untuk kunjungan, tapi yang untuk penempatan pegawai itu hari ini Selawi dan Brebes. Nah, untuk minggu depan mulai Januari nanti ada tambahan yaitu Kota Tegal. Jadi tidak perlu lagi yang jauh-jauh itu datang ke Pekalongan. Iya ya. Cukup misalnya sebelahnya ada MPP, datang aja ke MPP Taspen, sudah ada di sini. Wow, lebih memudahkan. Berarti sudah ada peserta. Nanti itu kebetulan di kantor depan kantor Taspen sendiri juga ada MPP Kota. Bentar lagi juga akan dibuka. Insya Allah, jadi ada semua, ada Taspen hadir di setiap kota. Luar biasa, ini perkembangan yang cukup sangat signifikan gitu ya. Kemudian aplikasi EDAPEM kita juga unggulan. Jadi EDAPEM ini khusus untuk pensiunan. Jadi memudahkan pensiunan ini, tidak harus datang ke misalnya kantor pos, enggak. Tidak harus datang ke Bank BRI, enggak. Malam bangun pengen ngambil uang, langsung aja ke ATM. Ambil uang pensiunnya lewat ATM. Jadi sudah otomatis akan masuk ke dalam ATM-nya masing-masing pensiunan tersebut gitu ya. Sudah semua udah secara otomatis, jadi tidak ngantri secara manual ke kantor pos, ke bank. Sekali sekarang. Luar biasa nih pemirsa yang ada di rumah. Jadi perkembangan semakin ke sini dengan kemajuan teknologi, kemajuan sosial media, otomatis juga PT Taspen nggak mau kalah gitu ya Pak ya. Satu lagi sebelum ngambil uang itu yang di ATM harus absen dulu pakai HP. Oke. Namanya autentikasi. Itu aplikasinya. Iya. Oke. Gini kan aja udah diterima, sudah ATM-nya bisa keluar uangnya. Oke, Pak Surya, mungkin ini masih jadi ambigu untuk pemirsa ataupun para ASN yang menyaksikan program ini. Berarti kalau mamanya kita berbicara tentang yang pensiunan terlebih dahulu ya, aplikasi itu apakah sendiri-sendiri, apa di satu websitenya PT Taspen itu Pak? Nah, monggo. Jadi di Play Store ada. Di Play Store ada. Di Play Store aja. Oke, nama autentikasi. Oke ya. Autentikasi. Autentikasi itu berarti bisa digunakan untuk semua produk knowledge-nya dari PT Taspen? Tidak. Hanya pensiun saja ya. Aja.
Oke, Untuk jadi ini absen dia bisa ngambil uangnya uangnya tersebut di- masuk ke dalam ATM ya. Ya, jadi buat pemirsa yang ada di rumah bisa digarisbawahi bahwa ketika memang Anda, keluarga Anda mungkin seorang pensiunan, silahkan karena dimudahkan ya Iya. dengan mendownload aplikasi Autentik ya. Autentikasi. Autentik Kas ya yang ada di Play Store. Ya silakan nanti di situ itu gunanya adalah untuk absensi ya. Absensi. Untuk ibaratnya notice agar dana pensiun keluarga Anda tuh bisa langsung masuk ke rekeningnya masing-masing seperti itu. Kalau umpamanya yang program-program ataupun produk-produk yang lainnya apakah sudah ada aplikasinya juga mungkin Pak Surya? Sedang dalam pengembangan. Sedang dalam pengembangan Sedang dalam ya. pengembangan. Semoga diproses cepat sehingga juga memudahkan semua pesertanya gitu ya dari PT Taspen tersebut. Oke, kalau tadi kita sudah berbicara tentang inovasi, ternyata banyak ya karena apa tuh namanya tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Surya, awardingnya juga sudah banyak diterima oleh PT Taspen itu tersendiri. Karena apa? Karena inovasinya pemirsa. Nah sekarang Pak Surya, kalau kita berbicara tentang kerjasama, PT Taspen ini sudah bekerjasama dengan instansi mana saja sih Pak Surya? Selain Mitsubishi tadi yang sudah di-spill ya. Banyak sih. Kalau ini memang kewenangannya bukan cabang ya, tapi pusat. Bermacam sekuritas ada, kemudian Jasa Marga, ada juga Garuda, ada juga bermacam-macam. Jadi itu pun sesuai arahan dan petunjuk kementerian. Jadi tidak lepas dari itu prinsip kehati-hatian dalam investasi ya. Kemudian evaluasi terus dilakukan, monitor, pembanding lah, selalu ada pembanding. Baru-baru ini Taspen ditunjuk jadi penyelenggara asosiasi dana pensiun se-Asia. Wow, se-Asia ya, bukan Indonesia lagi ya. Barusan di Mandarin Hotel di Jakarta. Luar bulan biasa. September yang lalu. Konkret tentunya untuk PT Taspen selalu berinovasi dan juga berkembang gitu ya untuk para aparatur sipil negara yang ada di Indonesia, terlebih di Asia karena ini sudah menjangkau Asia gitu ya. Nah, suatu perusahaan besar, tidak hanya besar, perusahaan-perusahaan yang middle up aja kadang memiliki program-program CSR gitu ya nggak. Apalagi pemerintah Kota Pekalongan, kemarin saya baru saja talk show bareng Pak Peda, itu kan ada program yang namanya CSR seperti itu dikorelasikan dengan pemerintah Kota Pekalongan. Nah, kalau boleh tahu sendiri nih, Taspen kan sebagai PT di mana BUMN ya, badan usaha milik negara. Program-program CSR-nya apa saja sih, Pak Surya kalau boleh tahu? Oke. Baik. Untuk program CSR dulu namanya, sekarang namanya TJSL, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Namanya sekarang sama, seluruh Indonesia sama. Kalau dulu kita banyak bantu pengrajin ya. Kalau khusus Pekalongan ini UMKM ya mungkin UMKM. batik mungkin ya. Batik ada beberapa UMKM kita yang di daerah Pesindon ya, itu ada usaha warung-warung kecil dulu ya. Nah, tahun ini PT Taspen menyalurkan beberapa TJSL-nya ya, CSR-nya kepada satu masjid ya di daerah Batang di Gunung ya. Yang kedua kemarin baru minggu yang lalu untuk kelompok tani di wilayah Pemalang. Ada 3 kelompok tani ya, angkanya cukup besar. Nah, bisa juga nanti misalnya melihat dari sering komunikasinya PT Taspen Pekalongan dengan seluruh Pemda, nanti bisa lebih erat, bisa nanti kami bantu mengusulkan yang lain-lain. Oke, iya. Tapi kalau boleh tahu kan sekarang ada TJSL tersebut kan otomatis dipegang sama pemerintah Kota Pekalongan, akan lebih terorganis gitu kan Pak Surya. Nah, sebelum-sebelumnya itu biasanya yang mendapatkan CSR ini apakah mengajukan secara langsung ke PT Taspen atau memang PT Taspen sudah memiliki kelompok-kelompok UMKM khusus yang menjadi prioritas untuk mendapatkan CSR ini gitu Pak Surya? Monggo bisa dijelaskan. Kadang-kadang kita melihat dari rekomendasi. Ada rekomendasi pemerintah daerah gitu juga, kemudian kadang-kadang ada yang datang sendiri. Nah, jadi tanpa rekomendasi pemerintah daerah nih, dia datang sendiri, Pak, saya mau dibantu ya. Sepanjang itu layak untuk diberi dan layak untuk mengembalikan,
maka kita akan usulkan ke Jakarta. Luar biasa ya, profesional tetap ya Pak Surya ya. Oke, kemudian last question ataupun pertanyaan selanjutnya nih Pak Surya, kalau kita berbicara tentang tantangan pasti ada dong ya. Selama berdirinya Taspen sampai dengan sekarang pasti banyak tantangan yang dilewati oleh PT Taspen sendiri. Banyak kan tantangannya biasanya apa sih? Terlebih khusus mungkin tantangan terhadap peserta mungkin, monggo Pak Surya. Tantangan kita pertama adalah memberikan pemahaman semaksimal mungkin kepada seluruh peserta Taspen. Kedua, mensosialisasikan siapakah Taspen, bagaimanakah Taspen ke seluruh masyarakat yang ada. Karena tidak hanya program, termasuk nanti di dalamnya program TJSL itu tidak hanya kita berlakukan kepada ASN aja, juga tidak pensiunan, tapi juga masyarakat luas yang berpotensi ikut membangun perekonomian daerah itu. Nah, kemudian banyak tantangan-tantangan saat ini yang yaitu penipuan terhadap pensiunan atau peserta Taspen yang mengatasnamakan Taspen, biasanya tentang program ini apa namanya, jaminan hari tua. Bukan. Jadi ada sisa uang Taspen, dividen, nah itu. Itu paling penting nih. Masyarakat harus tahu, pensiunan harus tahu, ASN harus tahu. Itu tidak ada. Nah, itu yang banyak berseliweran kabarnya ya. Biasanya kaum penipu ini ada periodenya, menjelang sekolah, menjelang tahun baru, menjelang hari raya, menjelang puasa. Oke, informasi hoax ya. 4 waktu ini yang mereka ini manfaatin gitu untuk mengatasnamakan Taspen. Mungkin ini juga bisa di sini bisa di-announce buat para peserta gitu ya. Kepesertaan Taspen ataupun para ASN yang sudah tergabung dalam kepesertaan bahwa hati-hati akan penipuan. Betul. Karena itu sering terjadi mengatasnamakan PT Taspen. Pemirsa, tadi sudah disebutkan ataupun dijelaskan sama Pak Surya bahwa momentumnya ataupun timingnya itu biasanya menjelang lebaran, puasa, masuk sekolah, tahun baru gitu ya. Jadi ketika memang ada yang mengatasnamakan Taspen mendapatkan dividen, kemudian ada uang sisa dan lain sebagainya, itu hoax gitu ya. Tidak benar. Lebih baik langsung dikonfirmasikan sama pihak Taspen yang sudah ini ya. Bisa. Tentunya ya. Jangan langsung ke MPP bisa. Betul. Atau telepon ke layanan bebas pulsa ada. Betul ya. Silakan mungkin bisa di-share untuk sosial medianya Pak Surya, hafal apa tidak sama call centernya gitu. Tapi kalau mamanya ini bisa ke sosial ke ini ya Pak Taspen ya, apa? Terdekat aja bisa. Betul ya, langsung datang ke kantor terdekat Taspen. Karena di www.taspen.com selalu ada pesan-pesan itu. Wow, luar biasa. Langsung bisa mampir ke websitenya. Oke, Pak Surya, last question dong. Pesan dong buat pemirsa ataupun seluruh peserta gitu yang sudah terdaftar dalam kepesertaan PT Taspen ini perihal inovasi dan juga tentunya program-program dari PT Taspen. Monggo. Ya, baik. Kembali pada seluruh pemirsa ya yang ada di rumah, baik ASN, P3K maupun non ASN ya, bahwasannya kami hadir di KJ Pekalongan, di Pekalongan Raya, siap melayani Bapak Ibu tanpa harus datang ke PT Taspen. Nggak perlu jauh-jauh, cukup mampir di website kita sudah ada, kemudian ataupun bisa mampir ke MPP yang sudah tersedia di seluruh kota wilayah Pekalongan Raya. Jadi kemudian pesan terakhir seperti yang terakhir disampaikan tadi, waspada terhadap penipuan. Oke, Pak Surya, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, ini sangat bermanfaat sekali tentunya untuk pemirsa yang ada di rumah, sharing section untuk edisi kali ini ya. Sukses selalu, sehat selalu buat Pak Surya dan juga keluarga. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga tidak terasa kita harus pamit undur diri. Semoga apa tadi yang kita obrolkan, sharing section bersama dengan Pak Surya selaku branch manager PT Taspen Pekalongan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya. Yang tadinya tidak paham jadi paham, yang tadinya tidak mengerti jadi mengerti. Akhir kata saya Yusma Hendra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.